Hari ini, tim Jejak Inspirasi berkesempatan mengunjungi SLB Negeri Karanganyar yang berada tak jauh di alun-alun Karanganyar, tepatnya berada di Cangaan, Kabupaten Karanganyar. Walau memiliki keterbatasan, para siswa terlihat ceria dan sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Tak menjadi halangan untuk mereka untuk terus menempuh pendidikan yang layak. Pemirsa, dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam pasal ini mengamanatkan bahwa setiap warga negara, termasuk anak-anak yang dalam kondisi kurang beruntung atau dalam kekurangan, berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan pada kesempatan kali ini, saya berada di SLB Negeri Karanganyar. Ikuti saya untuk lebih tahu dalam tentang sekolah SLB Negeri Karanganyar. SLB Negeri Karanganyar itu memiliki siswa sebanyak 235, terdiri atas jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB dengan jenis ketunaan, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Ada misalnya kelas 1 itu ada kelas 1 untuk tunarungu, ada kelas 1 untuk tunagrahita, semacam tunanetra, semacam itu. Kita kelompokkan sendiri-sendiri berdasarkan jenis ketunaan. Karena anak-anak ini kan tunanetra, terutama tunanetra, tunarungu, tunadaksa itu populasinya lebih sedikit. Saya kurang tahu apa karena yang mereka itu populasinya secara nasional berdasarkan sensus penduduk lebih sedikit atau bagaimana. Tetapi juga yang di sekolah sini atau beberapa sekolah yang lain itu rata-rata dengan jenis ketunaan itu lebih sedikit. Kecuali untuk anak-anak dengan gangguan kognitif atau tunagrahita, mereka populasinya lebih banyak. Tunagrahita ringan itu mereka dikategorikan sebagai peserta didik dengan inteligensi antara 50 sampai 75. Sementara yang tunagrahita sedang itu dengan inteligensi di bawah 50. Dan mereka banyak yang anak-anak ini mempunyai ciri fisik yang khas atau khusus, seperti anak-anak yang mongoloid, jadi seperti
agak ini mata sipit dan sebagainya itu mereka termasuk dalam kategori anak-anak dengan Down syndrome. Kemudian di dalam kelas itu kan ada meja, kursi dan sebagainya. Hanya untuk anak-anak dengan kondisi ketunaan tertentu, mereka membutuhkan sarana khusus. Jadi misalnya untuk anak-anak tunanetra, mereka membutuhkan braille, membutuhkan tulis dengan dan baca dengan huruf braille. Jadi mereka butuh buku-buku dengan tulisan braille. Kemudian alat untuk menulis braille, tapi rata-rata mereka punya. Jadi kayak namanya reglet Mas, reglet dan tusing itu mereka rata-rata sudah punya. Dari rumah sudah membawa. Kemudian ada mesin ketik braille dan ada juga komputer yang itu bisa digunakan untuk anak-anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra dengan program JAWS. Jadi komputernya itu bisa bicara. Kemudian yang untuk anak-anak rungu, mereka membutuhkan alat bantu dengar. Kemudian sebenarnya ada hearing aid group, itu pembelajaran dengan menggunakan alat bantu dengar secara kelompok dengan kondisi meja setengah lingkaran. Kalau untuk anak tunadaksa mereka menggunakan kursi roda, kemudian tripod. Kemudian untuk autis itu ada meja khusus untuk anak autis dengan jadi dilingkari, anaknya dilingkari, kemudian mejanya dipepetkan supaya tidak banyak bergerak. Kalau untuk tunagrahita tidak ada peralatan khusus, tetapi mereka membutuhkan banyak media pembelajaran yang bersifat menarik. Untuk seni itu ini ada angklung, kemudian ada lesung musik tradisional yang menjadi kebanggaan kita, kemudian rebana, kemudian keyboard, kemudian saya kurang tahu namanya. Saya menyebutnya cente, saron atau apa ya namanya, dipukul-pukul untuk membuat suara. Itu untuk fasilitas untuk anak-anak dengan tunanetra untuk pengembangan potensi non akademiknya. Di samping itu ada lapangan boce namanya Mas. Lapangan boce itu untuk tunanetra ada, dengan bola boce yang khusus untuk tunanetra juga. Untuk non akademik di bidang keterampilan kita ada mesin jahit, ada peralatan membatik, kemudian ada perangkat untuk pembelajaran hantaran, keterampilan hantaran, kemudian buga juga ada. Kalau untuk pengembangan prestasi non akademik untuk tunadaksa itu ada kursi roda khusus untuk ketika lomba, kemudian juga Mas itu loh yang untuk basket itu ada basket khusus untuk kursi roda. Kami bisa menyampaikan bahwa ada beberapa prestasi anak-anak di bidang non akademik seperti yang tadi penyanyi lihat itu adalah untuk anak tunagrahita itu anak tunagrahita. Jadi fisiknya biasa, tetapi ketika ditanya sekian tambah sekian mungkin dia akan mengalami kesulitan. Yang baru tadi diserahkan ke anak-anak itu juara lari 400 meter itu juara 1, kemudian lari 800 meter juara 2. Kemudian yang di tahun sejak saya ada di sini itu yang tingkat provinsi itu ada juara 2 boce untuk tunanetra itu Mbak Salma. Kemudian untuk tingkat provinsi itu, kemudian yang tingkat cabang dinas atau cabang dinas itu terdiri dari Kabupaten Karanganyar, Sragen dan Wonogiri. Itu kemarin di samping boce yang masuk ke tingkat provinsi itu ada juga balap kursi roda dan basket kursi roda. Itu yang untuk olahraga. Kemudian untuk keterampilannya itu rias, tata rias, kemudian membatik dan kriya kayu. Kemudian yang untuk seninya seni suara yang Mbak Fani itu terakhir memperoleh juara kedua untuk nasional di lomba AKPDBK. Oke. Kalau sebelumnya banyak Mas, ada yang sampai ke ASEAN juga.
sarana dan prasarana yang baik adalah aspek yang tidak kalah penting sebagai penunjang prestasi para siswa. Kualitas pendidikan suatu sekolah tak lepas dari peran para tenaga pendidik yang ada. SLB Negeri Karanganyar tentu tidak asal untuk memilih para guru sebagai pembimbing kawan-kawan kita yang bersekolah di SLB Negeri Karanganyar. Untuk persyaratan khususnya tidak ada, Mas. Yang jelas mereka ketika menjadi guru SLB itu mereka harus memiliki potensi di bidang kemampuan untuk menjadi guru SLB dengan bekal pendidikan luar biasa yang ditempuh di universitas atau perguruan tinggi lainnya. Itu untuk yang guru kelas. Kemudian untuk guru mata pelajaran itu ada bahasa Inggris, olahraga, agama, kemudian seni. Nah, yang seni ini biasanya itu kalau yang ada di sini itu Bu Fitri itu dari ISI. Oke, kalau Pak Ros itu mempunyai potensi di bidang seni, tetapi beliaunya berlatar belakang pendidikan luar biasa. Didirikan ini dulu namanya SDLB itu tahun 1983. Setelah dengan berjalannya waktu karena regulasi juga kepentingan provinsi akhirnya pindah ke provinsi. Jadi regulasinya pindah ke provinsi tahun 2016. SDA-nya dulu menerima SD saja. Setelah itu kan pindah atau istilahnya beralih status menjadi SLB. Sehingga SLB itu bisa menerima TK, SD, SMP, SMA. Terus regulasinya juga berubah. Dulu kita ikutnya kabupaten waktu SD, karena Dikdas itu kan SD SMP ya. Setelah masuk SLB, kita masuk regulasinya ke provinsi, sehingga kita bawahnya provinsi mulai 2016. Untuk sekolah negeri di Kabupaten Karanganyar ada 2, SLB Negeri Karanganyar dan SLB Negeri Colomadu. Sedangkan dulu SLB Colomadu itu juga pecahan dari sini gitu. Jadi dahulu di SLB waktu itu masih SDLB kita mempunyai kelas-kelas jauh, begitu tiap kecamatan ada ya. Jadi ada Colomadu, Matese, terus Tasikmadu, itu ada kelas jauhnya ya. Nah, untuk yang Colomadu akhirnya dia melepas sendiri, berdiri sendiri menjadi SLB negeri gitu. Jadi yang terkhusus pada anak yang kita tangani, tantangannya adalah bagaimana anak itu bisa mandiri, bisa berkembang, bisa lebih baik dari yang sekarang. Tantangannya itu. Untuk lebih jauh lagi, tantangan kita adalah anak itu nanti ke depan itu ke masyarakat seperti apa yang kita harapkan. Harapan dari kita otomatis kan bisa membaur ke masyarakat dan juga bisa menghidupi dirinya sendiri maupun keluarganya. Tujuan itu tantangannya yang agak harus kita kejar, yaitu memang untuk alumni dari anak-anak kita di sini memang kita selalu mengadakan kontak person. Jadi bila ada lowongan atau ada penawaran dari luar, biasanya lewatnya sekolah. Nah, sekolah mencari alumni-alumni yang belum bekerja itu siapa-siapa, kira-kira ini peluangnya bisa masuk ke sana itu siapa gitu. Sehingga waktu kita menawarkan ke perusahaan atau yang mencari kerja itu pandai bisa menyesuaikan gitu. Butuhnya di sana anak yang kemampuannya sekian, kita juga carikan anak yang sesuai dengan kondisi tersebut.
Ya kalau dibilang berhasil itu relatif nih. Jadi berhasilnya seperti apa? Yang pasti anak-anak didik kita sudah banyak yang bisa hidup mandiri. Bahkan ada yang menjadi teman sejawat kita ya, dulu murid sekarang menjadi teman ya. Teman mengajar paling tidak gitu. Itu kan salah satu suatu keberhasilan ya. Jadi walaupun anak-anak kita ini berkebutuhan khusus, tapi dia statusnya sudah sama dengan kita gitu. Jadi itu membanggakan sekali seperti itu. Pendidikan adalah suatu aspek paling penting yang ada dalam negara kita. Dan sekolah luar biasa sudah tentu menjadi wadah, sudah tentu menjadi pendamping dan pembimbing kawan-kawan kita yang memiliki keterbatasan. Pemirsa, keterbatasan bukanlah suatu halangan kita untuk tetap terus mengenyam pendidikan yang layak. Tentu keterbatasanlah yang harus selalu menjadi tolak ukur semangat kita untuk tetap terus menjalani pendidikan setinggi mungkin.